Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum mantap jawabannya Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Jamaah tarawih rahimakumullah. Ungkapan yang tepat yang bisa kita sampaikan di awal ceramah kita ini adalah marhaban ya Ramadan. Selamat datang bulan suci Ramadan. Syahrul Siyam, Syahrul Quran, Syahrul Jud, Syahrul Riyadah. Jamaah semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita menyambutnya dengan penuh kegembiraan, dengan penuh keceriaan. Dan nampak sekali dalam 1 minggu terakhir HP kita, WA kita penuh dengan kiriman-kiriman sambutan untuk menyambut bulan suci Ramadan ini. Demikian pula di Sawangan Elok beberapa hari yang lalu pada tanggal 15 Februari untuk menyambut Ramadan ini sudah dilakukan pawai yang diikuti oleh jumlah yang sangat banyak sekali. Saya dapat informasi dari Pak Haji Didi diikuti oleh lebih kurang 550 anak-anak dan orang tua se-Sawangan Elok. Itu ekspresi kegembiraan untuk menyambut bulan suci Ramadan ini. Jamaah tarawih yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di berbagai masyarakat lokal kita, secara tradisional, kegembiraan itu juga diekspresikan melalui beberapa kegiatan. Di kampungnya Pak Edi mana ini? Pak Edianto. Di Sumatera Utara, di Medan, orang-orang Islam kemudian menyambut bulan suci Ramadan dengan bersuci, dengan mandi. Namanya Marpangir. Di kampung Pak Ata, di Sumatera Barat, di Minangkabau, kegembiraan menyambut bulan suci Ramadan hampir sama dengan teman-teman di Sumatera Utara. Dilakukan dengan namanya Balimau, mandi untuk membersihkan diri. Di kampungnya Haji Didi di Yogyakarta juga sama. Menyambut bulan suci Ramadan ada tradisi padusan. Tradisi mandi juga untuk membersihkan menghadapi bulan suci Ramadan ini. Begitulah masyarakat kita dengan sukacita menyambut bulan suci Ramadan ini. Di lain tempat, di beberapa masyarakat lokal kita yang lainnya, Ramadan disambut dengan makan bersama-sama. Di Betawi biasanya munggahan, sanak saudara berkumpul dan makan bersama-sama. Di ujungnya salam-salaman, saling maaf memaafkan. Di Aceh juga begitu. Masak dan kemudian membagi-bagikan kepada handai taulan tetangga, megang namanya. Di Bali meskipun umat Islamnya minoritas juga ada tradisi menyambut bulan suci Ramadan ini. Namanya Megibung. Makan bersama-sama
di atas daun pisang bersama-sama di halaman, dan kemudian itu menandai marhaban ya Ramadan. Jamaah tarawih yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ceramah yang pertama kali ini, mari kita uji kebenaran kegembiraan kita menghadapi Ramadan itu. Dengan sedikit skeptik, mari coba kita uji apakah betul, apakah benar kita betul-betul menyambut bulan suci Ramadan ini dengan kegembiraan. Agar itu tidak hanya sekedar menjadi tradisi, agar itu tidak hanya sekedar menjadi rutinitas. Penting di malam pertama ini kita menguji kembali, benar gak sih kita betul-betul gembira menghadapi bulan suci Ramadan ini. Karena kalau pertanyaan itu diajukan kepada 3 fasilitas yang diberikan oleh Allah ke dalam diri kita, jawabannya sesungguhnya bisa berbeda-beda. Kalau itu ditanyakan ke bagian perut kita yang melambangkan hawa nafsu, kiranya belum tentu jawaban kita adalah kegembiraan. Karena puasa itu menahan lapar dan haus. Karena puasa itu menahan untuk tidak melakukan hubungan suami istri. Kalau itu ditanyakan ke bagian perut ke bawah ini, dugaan kita nggak begitu gembira itu. Kalau pertanyaan itu diarahkan kepada fasilitas kedua yang diberikan oleh Allah kepada anak manusia, yaitu akal, apakah akal kita kemudian merespon, menjawab kewajiban bulan puasa ini juga dengan kegembiraan? Bisa iya, bisa tidak. Akal bisa jadi menjawab, ya, berpuasa itu menyehatkan. Banyak riset dan kalangan medis menyatakan dengan berpuasa maka akan muncul autopagi, akan muncul kekuatan dari dalam badan, dari dalam tubuh kita sendiri untuk menyehatkan badan dan fisik kita. Tapi akal sehat juga bisa memberikan respon yang berbeda. Tapi kan gak mesti juga sahurnya jam 3, jam setengah 4 itu bangun. Gak mesti juga pas maghrib kemudian kita berbuka, itu kan bisa diatur sendiri. Akal bisa memberikan jawaban yang berbeda-beda. Hadirin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kultum yang pertama ini, mari kita uji kembali, benarkah kita gembira betul-betul dengan keceriaan menyambut bulan suci Ramadan ini? Karena kalau ditanyakan kepada 2 fasilitas yang ada di dalam diri kita, belum tentu juga. Jamaah tarawih semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, yang dipanggil, yang diseru oleh Allah memang bukan orang-orang, wahai orang-orang yang memiliki hawa nafsu, bukan. Wahai orang-orang yang memiliki akal pikiran, bukan. Yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman. Yang dipanggil itu adalah jiwanya. Yang dipanggil itu adalah qalb. Yang dipanggil itu adalah batinnya. Kalau dijawab dengan akal dan hawa nafsu, belum tentu kita gembira. Tapi kalau dijawab dengan hati nurani, bisa jadi kita gembira. Jamaah semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa begitu? Paling tidak malam ini kita bisa menyampaikan 3 alasan kenapa kita bisa bergembira
menyambut bulan suci Ramadan. Sementara hawa nafsu kita belum tentu menyambutnya dengan kegembiraan. Sementara akal pikiran kita juga masih gamang, ini gembira atau tidak sih sebetulnya ini. Tapi kalau yang menjawab itu adalah kalbu, maka paling tidak kita bisa menjelaskan minimal melalui 3 penjelasan. Jamaah semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sejak bulan Syawal 1446 Hijriah tahun lalu, setelah Ramadan tahun lalu, Syawal sampai Sya'ban, sampai sore tadi, selama 11 bulan, sudah jauh perantauan kita. Sudah banyak tempat yang kita kunjungi. Ziarah keduniawian kita luar biasa. Dalam jangka 11 bulan itu, agak sulit mempertahankan kebersihan jiwa kita. Dalam perjalanan yang 11 bulan itu, bisa jadi hawa nafsu kita memang terpuaskan. Bisa jadi juga nalar kritis kita terpuaskan. Tapi belum tentu hati nurani kita puas. Karena banyak negosiasi yang kita lakukan. Banyak kompromi yang kita lakukan. Banyak arah kiblat yang kita geser. Banyak kotoran yang nempel di dalam jiwa kita. Ada dosa yang kita lakukan. Ada kejahatan yang kita tumpuk. Dan yang membuat menderita adalah hati nurani kita. Akal kita bisa punya 1000 alasan untuk 11 bulan perjalanan itu. Hawa nafsu kita mungkin terpuaskan selama 11 bulan. Tapi hati kita adalah fasilitas yang terkadang paling menderita dalam perjalanan selama 11 bulan itu. Datangnya bulan Ramadan, kita sambut dengan sukacita karena kita akan memasuki zona kemerdekaan nurani kita. Kenapa kita gembira? Karena jiwa kita bersukacita menerima fasilitas pendidikan dari Allah. Kalau ada orang yang di dalam hadis Nabi, kalau ada orang yang mengajak kita ribut, inni shaimun, kita tidak mau melakukannya. Kalau ada orang yang mengajak kita korupsi, inni shaimun. Kalau ada orang yang mengajak kita ghibah, inni shaimun. Kalau ada orang yang mengajak kita fitnah sana, fitnah sini, inni shaimun. Karena puasa adalah sebuah proses tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa kita. Dan hati kita gembira sekali karena kita memang ingin merdeka. Kita dibelajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kembali. Kita diberi fasilitas selama 30 hari untuk memerdekakan jiwa kita, membersihkan kembali sibghat Allah. Kita dicelup oleh Allah kembali. Kita dibersihkan oleh Allah kembali. 11 bulan kita terkadang masuk ke dalam kubangan. 11 bulan terkadang kita kepercik kotoran. Menghadapi Ramadan. Inilah makna dari kegembiraan itu. Jamaah tarawih yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman, orang yang bertauhid, orang yang selalu melafazkan la ilaha illallah. Masalahnya adalah selama 11 bulan itu terkadang ada konteks tertentu kita tidak sampai kepada illallahnya. Kenapa kita tidak bisa sampai kepada illallah itu? Karena la ilahanya tidak tuntas. Karena dalam perjalanan 11 bulan kita ketemu dengan Tuhan-Tuhan yang lain. Kita mempertuhankan yang lain. Tauhid kita tidak tegak berdiri lurus di atas.
Dan kita tidak kunjung terkadang sampai kepada illallah itu. Karena la ilahanya tidak selesai. Ramadan adalah fasilitas dari Allah yang menggembirakan jiwa, yang menggembirakan sikap ketauhidan kita. Inilah 1 bulan. La ilaha illallah itu betul-betul satu tarikan nafas. Tidak akan ada yang kita pertuhankan. Tidak harta, tidak suami, tidak istri, tidak anak, tidak juga hawa nafsu kita sendiri. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jiwa kita bersukacita menghadapi fasilitas pendidikan, tarbiyah dari Allah, riyadhah ruhiyah dari Allah ini. Jamaah semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, kenapa kita gembira menghadapi puasa Ramadan ini? Terkadang kita acuh dengan lingkungan. Terkadang kita juga merasa tidak bermakna di lingkungan kita sendiri. Ramadan membelajarkan kita satu hal yang berbeda. Terkadang masih tersisa kepelitan, kekikiran, sulit mengeluarkan harta yang sebetulnya milik Allah. Sulit sekali. Tetapi melalui Ramadan kita dididik, keluarkan rezekimu itu. Bayarkan zakat malmu. Keluarkan infak sedekahmu. Bayarkan dan tunaikan zakat fitrahmu. Kita menjadi orang yang bermakna bagi lingkungan kita. Kita menjadi bagian dari keseluruhan lingkungan kita. Tidak ada rezeki pun kita tetap bisa bermakna, karena kita bisa menjadi amilnya. Tidak bisa menjadi amilnya, kita dukung seluruh program-program kebajikan itu, sehingga kita tetap menjadi bagian yang bermakna bagi lingkungan kita. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tidak hanya baju kita yang takwa, tapi jiwa kita juga yang bertakwa. Makanya hati kita bergembira. Selama ini kita sering mengatakan kita gembira, marhaban ya Ramadan. Tapi terkadang ungkapan itu tak tertangkap dengan substansinya. Maka malam ini mari kita tangkap substansinya. Kita gembira karena fasilitas yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salut.